Karena sadar saat itu caranya tidak berhasil, David yang saat itu melihat sebuah batu yang lumayan besar, kemudian mengangkat batu itu dan menghantamkannya ke kepala dari Rebecca sampai tengkoraknya pecah. Hey everyone, welcome back to my channel bersama aku, Rizky Santoso. Dan di Restory kali ini, kita akan membahas sebuah kasus dari seorang gadis yang bernama Rebecca Elwood yang pada tahun 2010 lalu ditemukan meninggal secara mengenaskan setelah dia bertemu dengan seorang kekasihnya di hutan Abergynfield di negara Wales. Kasus ini sendiri sempat menjadi perhatian bagi media-media besar di UK seperti The Guardian dan juga The Sun, karena kasus ini menyangkut kisah romansa antara dua remaja yang berusia 15 tahun yang berakhir dengan tragis. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa bertumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Gimana? Udah di subscribe? Kalau udah di subscribe, langsung aja kita masuk ke TKP. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where Rebecca was a gorgeous girl. She had everything. She was kind. She was a lovely big sister. She was intelligent. She was funny. She was just a really happy person. Just really always laughing things. Just really energetic. Seorang gadis bernama Rebecca Elwood lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1995 di Inggris. Gadis yang biasa dipanggil sebagai Becca ini mempunyai dua orang adik yang amat dia sayangi. Becca dan dua orang adiknya hanya tinggal bersama ibunya saja karena kedua orang tua mereka sudah bercerai. Setelah kedua orang tua mereka bercerai, ibu Becca membawa 3 orang anaknya untuk pindah ke kota Mastek di negara Wales. Meskipun kedua orang tuanya bercerai, Becca tidak tumbuh menjadi gadis yang memiliki sifat tertutup, melainkan dia tumbuh menjadi gadis yang cantik, memiliki sifat periang, sayang keluarganya, dan dia juga memiliki kepribadian yang mudah untuk disukai oleh banyak orang. Becca sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu dan juga adik-adiknya. Bagi adik-adiknya, kakak mereka adalah role model bagi mereka. Sedangkan untuk ibunya, Becca adalah anak yang periang, baik, dan juga sayang dengan keluarganya. Saat sekolah di Archbishop Magrath Catholic School, dia tergolong murid yang pintar. Bahkan, dia tidak jarang mendapatkan nilai A pada beberapa ujian. Dia juga telah menyelesaikan beberapa ujian untuk mendapatkan GSCE lebih awal. GSCE adalah ijazah akademis yang khusus menilai mata pelajaran tertentu yang diperoleh melalui ujian kualifikasi. Dengan sifatnya yang periang dan mudah bergaul, membuat Rebecca memiliki banyak sekali teman dari berbagai sekolah. Salah satunya adalah Joshua Davis. Joshua Davis adalah seorang remaja yang dikenal dengan sifatnya yang periang dan punya banyak teman. Bahkan, dia bisa dibilang adalah murid populer di sekolahnya. Ibu dari Rebecca saja mengakui bahwa David adalah anak yang ramah dan menawan. Tetapi, di balik image-nya yang periang, baik, dan juga mudah bergaul, David juga memiliki sifat-sifat yang negatif, yaitu dia suka mencari perhatian banyak orang dengan segala cara, tidak peduli cara itu cara yang baik atau cara yang buruk. Dan menurut teman-temannya, David ini adalah seorang anak yang suka mengatur. Ya, kalau disimpulkan, Davis ini memiliki sifat yang narsistik dan manipulatif banget. Setelah mengenal satu sama lain, hubungan mereka menjadi semakin dekat sehingga muncullah perasaan saling suka dan mereka akhirnya berpacaran. Pada saat mereka berpacaran, hubungan mereka bisa dibilang tidak selalu baik. Karena menurut sahabat dari Rebecca, yaitu Irving Smith, hubungan dari mereka seringkali putus nyambung.
Ketika ditelusuri lebih dalam, Davis ini adalah tipe orang yang ketika menjalin hubungan suka mengatur pasangannya dan juga tidak menghargai privasi dari pasangannya. Davis juga sering sekali membaca diari dan juga HP dari Rebecca tanpa seizinnya. Kemudian, dia menyebarkan gosip-gosip yang aneh-aneh tentang Rebecca berdasarkan dari isi HP dan diari dari Rebecca. Dan akhirnya hubungan mereka benar-benar berakhir setelah 3 bulan pacaran. Sebetulnya alasan mereka putus tidak begitu jelas karena keduanya mengatakan alasan yang berbeda. Untuk Davis, dia mengatakan kepada teman-temannya alasan dia putus dari Rebecca karena Rebecca mencoba menjebak David untuk menghamili dirinya. Tapi teman-teman dari Rebecca yang mendengar perkataan dari David tidak percaya dengan omong kosong yang dikatakan oleh si David. Tidak berhenti di situ saja. Kali ini David menggunakan popularitasnya untuk membuat anak-anak di sekolahnya menjauhi Rebecca dan seolah-olah Rebecca lah yang menyebabkan mereka putus dengan menyebarkan gosip-gosip yang aneh-aneh. Sebetulnya kalau dilihat dari perilakunya setelah putus dari Rebecca, Davis ini bisa dibilang masih tidak terima karena Rebecca bisa move on dari dirinya. Pada suatu hari saat dia sarapan dengan teman-temannya di sebuah kafe, dia juga sering mengatakan kalau dia ingin sekali membunuh Rebecca. Tidak hanya mengutarakan keinginannya saja, dia juga menjelaskan cara dan proses untuk menghabisi nyawa mantannya itu. Teman-temannya yang mendengarkan Davis mengoceh saat itu, cuman menganggap Davis hanya meluapkan kekesalannya dan tidak benar-benar ingin membunuh Rebecca. Mereka berpikir, mana mungkin anak sepopuler dan sepintar Davis tega untuk melenyapkan nyawa seseorang. Salah satu teman David yang mulai kesal mendengar ocehan tidak masuk akalnya, kemudian menantang David jika dia benar-benar bisa membunuh Rebecca, maka dia akan menraktir David sarapan. Tentu saja, tantangan tersebut hanya guyonan saja yang bertujuan untuk membuat mulut Davis diam. Joshua made no secret of the fact that he wanted to see Rebecca dead and that he wanted to be the person to kill her. He told friends what he planned to do. They dismissed it as teenage talk, but of course, looking back, those statements were far more sinister than what they appeared to be at the time. Pada tanggal 23 Oktober 2010, Rebecca tiba-tiba menerima pesan dari Davis yang mengajaknya untuk bertemu. Meskipun Davis sudah menyebarkan gosip dan mengecilkan Rebecca di sekolah, tampaknya Rebecca sudah memaafkan Davis dan bersedia untuk bertemu dengannya. Bahkan sebelum dia bertemu dengan Davis, dia sempat pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli baju baru untuk dipakai saat bertemu dengan Davis. Jelas dari perilaku yang ditunjukkan oleh Rebecca, dia masih mempunyai perasaan kepada Davis dan mungkin dia berharap alasan Davis menemuinya untuk meminta maaf dan mengajak balikan. Saat itu dia diantarkan bibinya untuk pergi bertemu mantan kekasihnya. Tapi saat itu bibinya tidak bisa menunggu mereka, jadi bibinya akan menjemput Becca saat dia akan pulang. Awalnya dia mengajak Becca untuk bertemu di suatu tempat, tapi kemudian dia mengganti lokasinya. Tidak hanya sekali, tetapi hal ini dilakukan berkali-kali seolah-olah Davis ingin mempermainkan perasaan dari Rebecca. Setelah berganti-ganti lokasi, akhirnya Davis meminta Rebecca untuk menemuinya di hutan Aberkenvik. Rebecca yang udah capek dan cemas karena dia nggak ketemu-ketemu sama Davis, kemudian menelepon ibunya dan bilang ke ibunya kalau dia kesulitan untuk mencari mantan pacarnya itu. Saat itu, insting keibuan dari Sonia berkata bahwa ada yang tidak beres dan dia berprasangka bahwa Davis ini sedang mengerjai putrinya. Untuk menenangkan dan memastikan putrinya aman, Sonia mengatakan kepada putrinya dia nggak akan menutup telepon sampai dia aman dengan Davis. Dan akhirnya Rebecca melihat Davis dan bilang ke ibunya kalau dia udah ketemu sama Davis.
Dan saat dia udah ketemu dengan Davis, itulah akhir dari percakapan dari Rebecca dan juga ibunya. So Sonia had said, I'll stay on the phone until I know you're safely with Josh. And once she finally met him, that was the end of the conversation. And she'd said, bye, Mum, I love you. Keinginan Rebecca untuk balikan dengan Davis jelas tidak akan terwujud. Karena alasan dia ngajak ketemuan di hutan itu bukan untuk ngajak balikan Rebecca, melainkan untuk merenggut nyawa dari Rebecca. Davis merenggut nyawa Rebecca dengan cara yang brutal dan sadis. Pertama, dia mencoba untuk mencekik atau mematahkan lehernya, tapi cara itu tidak berhasil karena membunuh seseorang dengan cara mencekik itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Dan mungkin saat itu Davis tidak memiliki kekuatan sebesar itu untuk membunuh Rebecca dengan cara mencekiknya. Karena sadar saat itu caranya tidak berhasil, David yang saat itu melihat sebuah batu yang lumayan besar, kemudian mengangkat batu itu dan menghantamkannya ke kepala dari Rebecca sampai tengkoraknya pecah. Setelah mengakhiri hidup dari mantannya, Davis kemudian memanggil seorang temannya yang bernama Boybe untuk pergi ke hutan. Boybe menggambarkan bagaimana dia melihat posisi tubuh dari Rebecca yang terlungkup dengan posisi tangannya yang terlentang. Dia bilang saat itu dia merasa seperti berjalan ke kamar mandi air dingin. Begitulah gambaran Boybe tentang situasi mengerikan itu. Dan menurut Boybe, ekspresi wajah dari Davis sama sekali tidak menunjukkan adanya penyesalan. Ibu Rebecca yang cemas karena putri kesayangannya tidak kunjung pulang pun akhirnya melapor ke kantor polisi. Sementara itu, Davis yang sudah sampai di rumah neneknya membuat sebuah postingan di Facebook yang mengatakan dia sedang bersantai dengan teman-temannya. Hal yang dilakukannya saat itu benar-benar seperti adegan di film-film thriller, di mana setelah dia melenyapkan nyawa dari Rebecca, dia malah bersantai minum teh dan menonton film. Dan kalian tahu nggak apa film yang dia tonton? Film yang dia tonton setelah menghabisi nyawa seseorang adalah film yang berjudul No Country for Old Men yang memiliki genre thriller. Sakit nih anak. Saat kabar hilangnya Rebecca sudah menyebar, dia membuat sebuah alibi dengan cara mengirim pesan ke HP Rebecca yang berisi meminta Rebecca untuk segera menghubunginya karena semua orang mengkhawatirkannya. Tidak lama setelah itu, ibu Rebecca menelepon Davis untuk menanyakan tentang keberadaan Rebecca. Dan dia mengatakan bahwa dia belum bertemu dengan Rebecca pada hari itu. Setelah menerima telepon itu, dia menjadi semakin senang karena itu bisa memperkuat alibinya. Rebecca kemudian ditemukan keesokan harinya, tapi sayangnya Rebecca saat itu ditemukan dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Saat itu, ibu Rebecca yang dimintai keterangan oleh penyidik, dia mengatakan bahwa hari itu putrinya pergi untuk menemui Joshua Davis. Kemudian, polisi juga menerima telepon dari salah satu teman Davis yang sering nongkrong dengannya di kafe, dan dia berkata, mungkin Davis telah membunuh Rebecca. Setelah menerima laporan tersebut, akhirnya Boybe dan juga Davis ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat Davis diinvestigasi oleh penyidik, dia mengatakan kalau dia tidak membunuh Rebecca, dan dia malah menuduh Boybe bahwa dialah orang yang membunuh Rebecca. Davis mengatakan kepada penyidik, pada hari itu dia dan juga Rebecca ingin ngeprank Boybe. Jadi dia memanggil Boybe ke hutan itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah membunuh Rebecca. Setelah Boybe tiba, ketika dia mendekati tubuh Rebecca yang terlungkup, tiba-tiba Rebecca mengageti Boybe. Boybe pun yang marah karena tidak suka diprank, langsung menyerang dan membunuh Rebecca saat itu juga. Dan itu adalah keterangan sekaligus alibi yang dikatakan oleh Davis kepada penyidik. Sumpah itu adalah alibi yang gak masuk akal dan paling tolol kalau menurutku.
Saat itu, penyidik yang kebingungan dan tidak ingin gegabah dalam mengambil keputusan memutuskan untuk menyelidiki teman-teman dari Davis. Ingat kan saat Davis mengoceh tentang keinginan dan caranya untuk membunuh Rebecca? Nah, itu adalah hal yang sama yang dikatakan oleh teman-teman Davis kepada penyidik. Mereka juga menambahkan beberapa informasi bahwa Davis memiliki beberapa cara untuk membunuh Rebecca. Salah satunya adalah mengajaknya untuk berjalan-jalan di sepanjang tepi sungai. Karena dia tahu bahwa Rebecca tidak bisa berenang, dia akan mendorongnya ke dalam sungai dan dia akan ikut lompat supaya dia bisa menggunakannya sebagai alibi bahwa dia akan menyelamatkannya. Tapi, bagaikan sebuah pepatah sambil menyelam minum air, selagi dia melompat untuk membuat alibi, dia juga akan memanfaatkannya untuk memastikan Becca tenggelam. Kemudian dia datang dengan rencana kedua. Kali ini, dia ingin meracuni Rebecca. Pemuda sakit ini juga sudah mencari tahu cara membuat sebuah racun dari tumbuhan foxglove dan nightshade yang mematikan. Dan lebih gak warasnya lagi, dia benar-benar mencari dan menemukan tanaman tersebut. Kemudian dia meracik dua tanaman itu untuk dijadikan racun. Dan ramuan itu ditemukan di rumah nenek Davis setelah penangkapannya. Ada dugaan bahwa David sudah benar-benar menjalankan rencana tersebut karena pada suatu hari Becca tiba-tiba jatuh sakit karena penyakit perut yang misterius. Teman keluarga Aylward dan penulis Lynn Bartley berkata, Becca sebenarnya dirawat di rumah sakit dengan keluhan perut yang sangat aneh dan misterius. Dia pingsan beberapa kali dan mengeluh merasakan rasa sakit yang parah pada bagian perutnya. Dan penyebabnya tidak pernah ditemukan. Kalau menurutku anak ini memiliki gangguan psikologis. Tapi anehnya, saat dilakukan tes psikologis, hasilnya menunjukkan bahwa dia tidak memiliki gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan apapun. Dengan bukti forensik, bukti telepon Rebecca dan ibunya, salinan pesan dari HP Rebecca, dan diperkuat dengan pernyataan teman-temannya sebagai saksi, akhirnya David ditetapkan sebagai tersangka. Pengadilan atas terbunuhnya Rebecca Aylward diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2011 di Swansea Crown Court. Pada saat-saat awal persidangan, David terlihat sangat percaya diri bahwa dia akan terlepas dari hukuman. Dan saat itu, dia juga masih menyangkal kalau dia adalah pembunuh dari Rebecca. Dan dia juga masih menuduh Boy B adalah orang di balik kematian dari Rebecca. Bahkan, dia beberapa kali terlihat tersenyum saat sedang berada di luar gedung persidangan. Tetapi, harapan itu tidak pernah terjadi. Karena bukti-bukti yang terkumpul dan juga kesaksian dari teman-teman Davis sudah cukup untuk membuat juri yakin bahwa Davis adalah orang di balik pembunuhan sadis terhadap Rebecca Aylward. Dan pengadilan pun akhirnya menetapkan hukuman minimum 14 tahun penjara kepada Davis. Meskipun sudah dinyatakan bersalah, dia masih tidak mau memberitahukan motifnya sampai rela untuk membunuh mantan pacarnya sendiri. Dan setelah 8 tahun kemudian, dia akhirnya mengakui bahwa dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian dari Rebecca Aylward. Di satu sisi, keluarga Rebecca sedikit lega karena pengakuan dari Joshua. Tapi, di sisi lain, keluarga Rebecca khawatir jika pengakuan dari Joshua ini adalah salah satu strategi agar dia bisa mendapatkan keringanan hukuman. Rebecca believed in the justice system. It was her dream to become a barrister. This dream was cruelly erased by calculated killer Joshua Davis, a young man she trusted and loved. Rebecca was a beautiful, intelligent girl, a promising student, a loyal friend, but most importantly, a loving and much-loved daughter and sister.
There is no doubt in my mind that Rebecca was destined for great things, but the evildoer Josh Davis robbed us of watching our precious and perfect little girl flourish into a successful and caring young woman. We will never forgive him for tearing our family apart so brutally, and would welcome the return of capital punishment for the likes of Joshua Davis.